Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Salam tepok bulu dan salam sehat selalu. Kali ini saya ingin mereview satu raket. Sebenarnya keluaran tahun lalu teman-teman ya. Cuma waktu itu memang saya belum tertarik beli. Kenapa? Karena harganya yang lumayan tinggi dibandingkan raket di brand lain sekelasnya ya. Raket apa itu? Ini dia, Siken Gravity 10 ya. Waktu keluar saya lihat harganya loh, mahal amat ya, 700 ribuan gitu ya. Biasanya Siken ngeluarin raket itu di harga-harga range 500 ke bawah. Ini dia ngeluarin harga di 700-an sampai 800-an. Nah, sementara di harga segitu itu masih banyak pilihan dari brand-brand lain yang besar teman-teman ya. Contohnya dari brand Yonex ada Aksaber, Asrock 88 Play generasi 3. Kalau dari Li-Ning ada Turbo Charging, Z-Boost atau Axforce Cannon. Dan kalau di brand Victor juga banyak untuk di harga-harga segitu. Tapi kenapa Siken berani mengeluarkan raket di harga 700 sampai 800 ribuan? Makanya waktu itu saya nggak tertarik beli. Itu alasan pertama kenapa saya nggak nge-review raket ini. Yang kedua juga dari desain frame-nya teman-teman ya. Saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan desain frame yang model lancip begini. Karena apa? Kalau semuanya pas tabrakan gitu ya, ini kena chip atau luka, ini untuk bentuk nge-repairnya ya perlu kreasi dikit gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa dulu saya masih belum tertarik dengan raket ini. Tapi kali ini saya ingin mereview raket ini. Kita lihat dulu penampakannya teman-teman ya. Kita lihat itu di bagian atas ya, frame paling atas itu ada tulisan League di bagian dalam. Nah, ini jumlah mata etiknya untuk raket ini sudah pakai 76 mata etik teman-teman ya. 76. Nah, yang menarik dari raket ini desainnya adalah desain SWOT atau membelah angin. Nah, kalau hexagon kan kesannya lebih tebel ya, tapi ini tipis nih. Ini untuk memaksimalkan swing speed sebenarnya untuk raket ini. Nah, selanjutnya raket ini juga sudah memakai high modulus grafit. Nah, ada tulisan itu smash to win, develop kontrol carbon frame developed by Siken. Nah, ini teman-teman ya, keren raketnya nih, serius. Catnya juga keren. Ini catnya silver. Nah, saya sekilas ngeraba framenya keren. Nah, ini di bagian pinggir-pinggir frame juga ada tulisan itu high modulus carbon graphite dan juga sama high modulus carbon graphite dari dua sisi ya itu teman-teman ya. Nah, ini keren nih raketnya. Yang selanjutnya di bagian bawah ini sudah pakai grommetmu teman-teman ya. Tuh kita lihat. Nah, sudah memakai grommetmu. Nah, ini teman-teman raket ini speknya juga sudah lumayan tinggi. Nah, ini di sini tertulis banyak tulisan nih kecil-kecil nih. Ada tulisan Japan High Modulus Graphite, ada two-piece, airtag dan juga nanotech. Nah, di warna biru juga ada tulisan ini, tulisannya di two-pieces 30T Aerosonic Power Frame teman-teman ya. Nah, ini ada iklan nih. Nah, iklan dari Mas Azel. Nah, ini teman-teman ya. Jadi raket ini bahannya sudah memakai JP High Modulus Carbon Graphite. Jadi sudah pakai bahan yang lumayan bagus teman-teman ya ini ya. Jepang. Ya, Jepang. Nah, ini juga untuk spesifikasinya di sini bisa kita lihat nih. Nah, ini kurang jelas ya. Ini dia speknya teman-teman ya. Sudah memakai JP Modulus Carbon Graphite, beratnya 83,5 gram, toleransi 2,5 gram. Balance point 300 mm, bisa ditarik 35 lbs.
dan juga panjang raketnya 675 mm teman-teman ya. Dikonnya teman-teman ya, ada tulisan Siken ya itu ya. Ini sudah mirip-mirip EB Cap Plusnya Yonex nih. Nah ini teman-teman ya, ini raket ini saya langsung tambahkan grip karena memang gripnya nggak terlalu tebal dengan grip karet ya. Nah ini bagian end capnya seperti ini ya, Siken. Ini untuk poros framenya standar teman-teman ya, di 10, berapa itu ya, sekitar 10,7 mm ya, masih standar nih teman-teman ya. Nah yang menarik teman-teman ini ya, jadi untuk apa namanya shaftnya ini cukup slim, sekitar 6,8 mm teman-teman nih. Kita juga akan ukur balance point-nya teman-teman ya. Ini dengan catatan ini sudah terpasang senar Siken Sonic 64, ini Jepang juga ya. Yang selanjutnya ini juga gripnya sudah saya tambahkan grip karet ya. Grip aslinya nggak saya lepas. Kita lihat balance point-nya ada berapa teman-teman. Ini balance point ada di sekitar 298 mm teman-teman ya. Jadi ini saya dapat kombinasi untuk berat 94 gram. Balance pointnya ada di tadi berapa? 298 mm. Tapi raket ini menariknya teman-teman ya. Ketika di swing begini, ini swingnya cepat teman-teman ya. Enak banget buat swing ini. Swingnya cepat. Jadi ketika untuk bermain cepat, raket ini masih ngikut. Jadi ini untuk raket ini sih kalau yang saya rasakan itu kecenderungannya antara speed dan juga power. Ini secara power juga oke teman-teman ya. Nah kita langsung saja nih review pemakaian di lapangan. Ketika raket ini dipakai di lapangan. Yang pertama ketika dipakai untuk ngelob teman-teman ya. Ini enak banget teman-teman ya. Untuk ngelob raket ini enak. Ini yang menarik dari raket Siken. Jadi ketika shaftnya ini kecil, maka untuk swingnya ini juga lebih cepat. Ditambah juga dari desain framenya yang lancip, ada lancip-lancipnya yang SWOT. Jadi meskipun ini head heavy ya teman-teman ya, tapi di swing ini begini ini masih cepat teman-teman ya. Ini saya mengingatkan raket ini dengan raket turbo charging. Nah, ini mirip-mirip nih swingnya nih, cepat juga swingnya. Meskipun raketnya itu terasa ketika di ayun begini ini terasa head heavy teman-teman. Jadi untuk bermain lob ini saya kasih skor 9,2 dari 10 untuk Siken Gravity 10. Nah, bagaimana ketika dipakai untuk bermain drive teman-teman ya. Ini untuk main di depan teman-teman ya. Ini masih dapat teman-teman ya. Masih dapat untuk bermain drive di depan. Jadi kalau teman-teman yang suka motong bola atau nyegat bola di deket net gitu loh, main-main di deket net, ini raket ini cocok banget. Masih enak untuk bermain drive di depan net. Ini masih jago raket ini. Ini saya kasih skor juga 9,2 dari 10 untuk raket Siken Gravity 10 ini. Bagaimana ketika dipakai untuk defense teman-teman ya. Ini untuk defense, ini juga nggak ada masalah teman-teman ya. Karena apa? Karena swingnya gampang, meskipun head heavy, ini buat buang sampai baseline lawan tuh enak. Apalagi kalau teman-teman nih ketika di smash itu mau sekalian ngedrive ya, sekalian ngedrive di segat tuh. Wah, luar biasa nih. Enak banget ya. Enak. Mau tampol kanan kiri itu mantep raket ini. Jadi untuk poin defense saya kasih skor juga 9,2 dari 10 teman-teman. Ini baru kali ini nih dapat raket yang dari brand yang biasa-biasa saja tapi performanya lumayan. Bagaimana ketika dipakai untuk main kontrol teman-teman ya.
untuk main drop shot, yang selanjutnya placing bola. Ini raket ini juga enak teman-teman ya. Dengan jumlah Grommet 76 ini, kontrolnya mantap teman-teman. Saya kasih skor untuk poin kontrol di 9,4 dari 10. Selanjutnya, bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash? Untuk main smash, ini sebenarnya shaftnya ini ya, kalau di saya ini kerasannya si medium atau sedikit medium stiff. Jadi untuk main smash pun ini raket ini teman-teman masih enak. Jadi nggak sia-sia kalau menurut saya teman-teman ketika beli raket di harga 700 ribuan dengan mendapatkan performa seperti ini. Untuk poin smash saya kasih skor juga 9,4 dari 10 untuk Shiken Gravity 10 ini. Enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang biasa ngerasain raket mahal gitu ya, dengan raket yang murah gitu, sering banding-bandingin, sebenarnya ketika di swing begini, ini kerasa teman-teman ya. Jadi kepadatan dari kesolidan dari raketnya itu ketika di swing itu udah kerasa. Apalagi teman-teman kalau yang sering megang raket di atas 1 juta dibandingin dengan ini feel-nya nggak jauh beda. Jadi saya kasih jempol ini untuk Shiken ya. Jadi di seri Gravity 10 ini cukup berani memasang harga 700 ribu ya, dengan beradu kompetisi dengan raket-raket lain brand-brand besar, tapi dengan performa yang tidak kalah dengan raket-raket middle end. Bahkan kalau saya disuruh pilih itu dengan Astrock 88S yang game yang harganya itu sekitar 1.700.000-an gitu ya, saya masih pilih ini teman-teman ya. Saya masih pilih Shiken Gravity 10 ini. Ini raketnya luar biasa lengkap. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran, di marketplace sepertinya masih ada untuk Shiken Gravity 10 ini. Cuma untuk box eksklusifnya ini sudah jarang ya, karena itu untuk 1000 pembeli pertama kalau nggak salah. Kemarin ketika saya beli pun juga kelengkapannya hanya raket sama tas root saja. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Kalau teman-teman ada yang pernah pegang raket ini atau merasakan feel dari raket ini, silakan tulis di kolom komentar. Ya, sekali lagi bahwasanya di beda tangan itu feel-nya akan beda. Dan juga tergantung dari teman-teman nih, dapatnya itu di berat berapa, balance point berapa. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.